Ada sebuah pepatah lama di dunia pelayaran. Laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut yang tangguh. Tapi pertanyaannya, bagaimana jika lautnya bukan sekadar berombak? Bagaimana jika yang datang adalah tsunami setinggi 20 meter dan kapal yang Anda tumpangi hanyalah perahu kayu kecil bernama UMKM? Tahun baru sebentar lagi. Di luar sana, orang-orang sibuk menyusun resolusi. Mereka bicara soal New Year New Me. Mereka bicara soal mimpi buka coffee shop, mimpi jadi founder startup, mimpi resign dari korporat. Optimisme itu mahal, optimisme itu indah. Tapi, ada garis tipis antara optimisme dan bunuh diri finansial. Data yang ada di meja redaksi NetHub hari ini bukanlah data yang ingin Anda dengar di musim liburan. Ini adalah kumpulan angka yang membentuk pola mengerikan. Sebuah badai sempurna atau the perfect storm yang sedang bergerak senyap menuju dompet kita semua. Tepat saat kalender berganti ke Januari 2026. Buat lo yang sekarang lagi nekat mau resign, atau lo yang sekarang lagi pegang bisnis tapi cash flow-nya Senin Kamis, dengerin gue baik-baik. Tahun baru ini bukan pesta. Ini adalah bencana buat yang tidak siap. Tanggal 1 Januari nanti, Palu diketok. PPN resmi 12%. Kelihatannya cuma angka. Cuma naik 1%. Tapi, efek dominonya akan meruntuhkan daya beli kelas menengah yang sudah retak. Di sisi lain, UMK naik, tapi lowongan kerja hilang digantikan AI. Di pelabuhan, kontainer barang impor siap membanjiri pasar dengan harga yang tidak masuk akal. Judul video ini, jangan buka bisnis dulu. Saya ulangi, jangan buka bisnis dulu. Kecuali lo punya peta jalan yang akan gue bongkar di video ini. Selama 45 menit ke depan, kita nggak akan bicara motivasi kosong. Kita akan membedah anatomi kehancuran ekonomi 2026 dan merakit sekoci penyelamat buat lo. Siapkan kopi, siapkan catatan. Karena kuliah bisnis paling penting dalam hidup lo dimulai sekarang. Selamat datang di realita. Sebelum kita bicara solusi, kita harus diagnosa dulu penyakitnya. Dokter yang baik tidak langsung kasih obat, dia cek dulu seberapa parah lukanya. Ekonomi Indonesia di tahun 2026 menghadapi 3 tekanan sekaligus. Ekonom menyebutnya trilema. Mari kita bedah satu persatu. Tekanan pertama, agresivitas fiskal. Negara butuh uang, utang jatuh tempo menumpuk, biaya pembangunan IKN berjalan terus, program makan siang gratis butuh anggaran triliunan. Dari mana uangnya? Dari pajak kita. Kenaikan PPN menjadi 12% adalah cara paling cepat, tapi paling sakit, untuk menarik uang dari masyarakat. Ini bukan cuma soal harga barang naik. Ini soal disposable income atau uang sisa yang ditarik paksa oleh negara. Tekanan kedua, geopolitik dan energi. Perang di Timur Tengah dan Eropa belum usai. Jalur logistik terganggu. Harga minyak dunia fluktuatif. Bagi pebisnis, ini artinya biaya listrik dan bensin adalah bom waktu. Kita nggak tahu kapan meledaknya, tapi sumbunya sudah dinyalakan. Tekanan ketiga, disrupsi teknologi. AI bukan lagi mainan. AI sudah masuk ke fase industrialisasi. Perusahaan besar tidak lagi merekrut manusia untuk pekerjaan administratif. Mereka belanja software. Ini menciptakan fenomena jobless growth. Ekonomi tumbuh, angka PDB bagus, tapi tidak ada lapangan kerja baru yang tercipta. 3 tekanan ini bertemu di satu titik, Januari 2026, dan korban pertamanya adalah daya beli. Gua mau tanya jujur, coba cek saldo rekening lo atau cash flow bisnis lo 3 bulan terakhir. Apakah grafiknya naik atau stagnan tapi pengeluaran makin bengkak? Kalau lo ngerasa uang 100.000 sekarang rasanya kayak 50.000. Lo nggak sendiri. Tolong subscribe channel NetHub Global sekarang. Karena di tengah badai informasi sampah, lo butuh satu channel yang berani ngomong pahit tapi jujur kayak gini. Tekan tombolnya. Kita lanjut. Banyak netizen bilang, ah bang, lebay. PPN naik dari 11% ke 12% itu cuma selisih 1%. Kalau beli gorengan 1.000, nggak kerasa. Pemikiran seperti ini adalah alasan kenapa banyak orang miskin tetap miskin.
Mereka tidak melihat compounding effect atau efek bunga berbunga dalam biaya. Mari kita simulasi. Saya ambil contoh industri yang paling dekat dengan kita, kopi susu gula aren. Bayangkan lo pemilik coffee shop. Pertama, biji kopi. Petani jual ke roastery. Roastery jual ke lo. Di setiap transaksi B2B ini ada unsur pajak yang naik. Harga biji kopi naik bukan 1%, tapi mungkin 3% karena biaya pupuk dan transport naik. Kedua, susu. Susu itu industri besar. Sapinya butuh pakan impor, butuh dikemas plastik atau karton. Harga karton naik kena PPN 12%. Harga susu di tingkat distributor naik. Ketiga, cup plastik dan sedotan. Ini produk turunan minyak bumi. Kena PPN di pabrik biji plastik, kena PPN di pabrik cup, kena PPN di distributor packaging. Keempat, sewa ruko. Pemilik ruko juga manusia. Biaya hidup dia naik, dia akan bebankan kenaikan PPN sewa ke lo. Ketika semua komponen ini masuk ke dalam satu gelas kopi, HPP atau harga pokok produksi lo yang tadinya 9.000 tiba-tiba melonjak jadi 11.500. Lo panik. Lo harus naikin harga jual. Tadinya jual 18.000, sekarang harus jual 22.000 buat dapat untung yang sama. Masalahnya, siapa yang beli? Target pasar lo adalah mahasiswa atau karyawan first jobber yang gajinya UMR. Gaji mereka naik nggak? Mungkin naik dikit. Tapi biaya kos mereka naik, biaya makan warteg naik, biaya bensin naik. Sisa uang jajan mereka menipis. Akibatnya, mereka berhenti beli kopi lo. Mereka beralih ke kopi sachet 2.000 perak. Omzet lo terjun bebas. Tapi, biaya operasional seperti listrik, sewa, dan gaji pegawai tetap tinggi. Inilah yang disebut death spiral atau spiral kematian bisnis. Dan PPN 12% adalah pemicu utamanya. Sekarang kita geser ke sisi SDM. Ini bahasan sensitif, tapi harus dibuka. Setiap tahun, narasi buruh lawan pengusaha selalu sama. Buruh minta naik upah, pengusaha teriak keberatan. Pemerintah ambil jalan tengah, UMK naik. Tapi di 2026, ada pemain ketiga yang masuk ke ring tinju ini. Namanya Artificial Intelligence. Coba posisikan diri lo sebagai pemilik bisnis. Omzet lagi turun gara-gara daya beli lemah. Tiba-tiba lo dipaksa naikin gaji karyawan misal 5-8%. Lo hitung-hitung, margin lo nggak masuk. Kalau lo naikin gaji, lo rugi. Kalau lo nggak naikin, lo dipenjara. Apa solusi rasionalnya? Efisiensi brutal. Gue kasih contoh kasus nyata temen gue yang punya agensi digital. Tahun 2023, dia punya 5 orang copywriter. Gaji total 30 juta rupiah per bulan. Tahun 2026, dia langganan ChatGPT Team dan Jasper AI. Biayanya cuma 2 juta rupiah per bulan. Dia pecat 4 copywriter, sisain 1 orang senior buat jadi editor AI. Hemat 28 juta rupiah per bulan. Output kerjaan 10 kali lebih cepat. Ini yang gue sebut silent layoff. PHK massal yang nggak masuk berita. Nggak ada demo besar-besaran, cuma kontrak yang nggak diperpanjang. Cuma lowongan kerja yang tiba-tiba hilang dari Jobstreet dan LinkedIn. Coba komen di bawah, kerjaan gue aman atau kerjaan gue terancam. Kalau kerjaan lo sifatnya repetitif seperti input data, tulis caption, atau bales chat template, hati-hati. Lo ada di zona merah. Tulis di komen, mari kita diskusi realita lapangan. Jadi, buat lo yang mau buka bisnis padat karya yang butuh banyak karyawan di 2026, pikir ulang. Beban gaji akan jadi mimpi buruk lo. Kecuali lo paham cara mengawinkan manusia dengan AI. Kecuali lo bisa bikin 1 orang karyawan lo seproduktif 5 orang dengan bantuan tools. Masalah kita belum selesai. Ada badai kiriman dari utara. Ekonomi China sedang melambat. Pabrik-pabrik raksasa di sana over capacity. Gudang mereka penuh barang yang nggak laku di negaranya sendiri. Mereka butuh tempat sampah untuk membuang stok ini biar jadi duit tunai. Siapa tempat sampah yang paling seksi? Indonesia. Populasi 280 juta jiwa yang konsumtif. Terjadilah praktik dumping. Mereka jual barang ke Indonesia dengan harga yang nggak masuk akal, kadang di bawah biaya produksi.
Tujuannya bukan untung dulu, tujuannya mematikan industri lokal. Lo lihat di marketplace, jilbab voal harga 12.000, kipas angin portable 19.000, panci set keramik 50.000. Gimana caranya UMKM lokal di Cibaduyut, di Pekalongan, di Tasikmalaya bisa bersaing? UMKM, kita beli bahan baku, udah kena PPN, bayar listrik mahal, bayar gaji UMK. HPP jilbab lokal mungkin 25.000. Pasar dibanjiri, barang 12.000. Konsumen yang lagi kanker alias kantong kering pasti pilih yang murah. Nasionalisme itu nomor sekian kalau perut lagi lapar. Inilah kenapa gue bilang jangan buka bisnis. Dulu kalau strategi lo cuma beli barang murah, jual murah. Model bisnis reseller barang umum tanpa brand kuat akan punah di 2026. Lo akan digilas oleh pabrik Cina yang jualan langsung ke konsumen lo lewat HP. Oke, cukup berita buruknya. Dada gua juga sesak bacain data tadi. Tapi kita di sini bukan untuk meratap. Kita di sini untuk bertahan dan menyerang balik. Gua udah janji bakal kasih survival guide. Jika lo tetap harus buka bisnis atau mau menyelamatkan bisnis lo yang sekarang, ini adalah blueprint strategi 2026, catat, tempel di dinding kamar lo. Pilar 1, lean and mean, ramping dan ganas. Hapus semua lemak di bisnis lo. Terapkan zero waste management, jangan ada stok mati. Lebih baik kurang stok daripada gudang penuh, barang rongsokan. Ingat mantra, inventory is risk, cash is king. Terapkan AI first. Sebelum hire manusia, tanya dulu, ada AI-nya nggak? Mau desain? Coba Canva atau Midjourney dulu. Mau CS? Coba setup chatbot dulu. Hanya rekrut manusia untuk hal yang butuh emosi dan strategi. Pilar 2, escape the price war, keluar dari perang harga. Jangan lawan Cina di harga. Lo pasti kalah. Lawan mereka di experience dan intimacy. Barang impor itu murah, tapi dingin. Nggak ada jiwanya. Lo jual cerita, kenapa produk ini dibuat, siapa yang buat. Lo jual komunitas, bikin grup WA atau Telegram pelanggan lo, sapa mereka, manusiakan mereka. Lo jual garansi, barang impor rusak, buang. Barang lo rusak, ganti baru. Orang rela bayar lebih mahal untuk rasa aman dan rasa dihargai. Pilar 3, legalitas adalah perisai. Di tahun 2026, negara akan sangat galak soal pajak. Jangan main kucing-kucingan. Rapikan legalitas lo. PT perorangan murah cuma 50.000. Urus NPWP. Pisahkan rekening. Kenapa? Karena kalau lo legal, lo bisa akses modal bank, lo bisa ikut tender pemerintah yang anggarannya gede, dan lo tidur nyenyak. 45 menit sudah kita membedah monster bernama ekonomi 2026. Mungkin lo takut. Itu wajar. Hanya orang gila yang tidak takut melihat badai. Tapi, ketakutan itu ada dua jenis. Ada ketakutan yang membuat lo lumpuh atau paralisis. Dan ada ketakutan yang membuat lo waspada atau alertness. Gua bikin video panjang lebar ini bukan biar lo lumpuh, tapi biar lo waspada. Sejarah membuktikan orang kaya baru atau OKB selalu lahir di masa krisis. Saat 1998, banyak konglomerat lahir karena mereka pegang dolar saat rupiah hancur. Saat 2020 pandemi, banyak miliarder digital lahir karena mereka siap online saat toko fisik tutup. Di 2026, pemenangnya adalah mereka yang efisien, mereka yang melek teknologi, dan mereka yang peduli pada pelanggannya. Apakah itu lo? Gua nggak bisa jawab. Cuman lo yang bisa jawab. Tugas kami di NetHub Global hanya sebagai navigator. Sekarang giliran lo pegang kemudi. Kita nggak butuh motivator lagi. Kita butuh komunitas yang saling menjaga. Kalau lo ngerasa video ini adalah tamparan yang lo butuhkan biar sadar, tolong bantu kami. Like video ini dan share ke satu orang teman bisnis lo yang paling lo pedulikan. Selamatkan dia juga. Dan sebagai penutup, gue minta satu janji dari lo. Tulis di kolom komentar dengan huruf kapital, gue pasti survive. Jadikan itu doa, jadikan itu mantra. Tim NetHub akan baca komen lo dan kita aminkan bareng-bareng di komunitas ini.
Terima kasih sudah meluangkan waktu 50 menit berharga loh. Kalian adalah 1% orang yang mau belajar di saat yang lain sibuk hiburan. Saya dari NetHub Global, pamit. Stay alert, stay safe, and keep hustling. Sampai jumpa di puncak kesuksesan.